saudara yang kasih, pada hari ini kita akan belajar di dalam temanya itu. Di sini disebutkan sebagai apa? Pria bijaksana. Tadi Pak Gideon mengatakan bahwa kita ini suami-suami. Ini sudah ada yang bukan suami nih, yang belum suami ya ada jadi suami, yang sudah tidak jadi suami ya ada. Jadi ini kita bicara dulu tentang pria, saudara, ya. Sekarang coba perhatiin, kita lihat nanti di dalam firman Tuhan. Kenapa, saudara, coba perhatikan. Yang ikut ini banyak lakinya atau banyak perempuannya? Hah? Kenapa? Loh, saudara ini pernah mikir enggak? Kenapa kalau di persekutuan, di retreat di mana banyak perempuannya daripada lakinya? Orang laki itu susah masuk surga. Kenapa, saudara? Karena biasa memerintah. Padahal Yesus berkata, saudara semuanya ini nanti akan jadi calon pengantin. Calon pengantinnya siapa? Yesus. Jadi kamu ini laki apa perempuan? Bakal jadi perempuan loh. Nah, maka dari itu saudara tuh perhatiin. Kalau engkau tidak belajar dari perempuan, kamu tidak masuk surga, tahu nggak? Sebabnya saudara tahu, Yesusnya ini laki satu-satunya nanti di sana, kamu semuanya ini pengantinnya perempuan. Maka dari itu saudara, kita ini harus benar-benar belajar di dalam dunia. Karena yang kita dapat capai ini selama di dunia ini, apa yang kita nanti sampai di sana kita lanjutkan. Kita kurang menyadari, saudara. Menjadi seorang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan sebagai seorang pria, ini luar biasa. Karena apa? Selama kita di dalam dunia, kita itu punya status seperti Yesus sendiri. Kita punya status seperti Allah. Karena pada waktu Adam dan Hawa, pertama kali Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, yang diciptakan pertama kali adalah Adam. Dan pada waktu itu Tuhan berkata apa? Adam, kuasai isi dunia ini. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dikatakan, kuasai. Bayangin. Diberikan kuasa. Maka dari itu, setelah diberikan kuasa, kita ini status kita seperti Allah. Tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, maka Yesus perlu datang mengembalikan status kita. Ini kerap kali kita tidak menyadari, saudara. Tetapi setelah kita dikembalikan status kita menjadi semula yang Allah kehendaki, kita masih pakai sifat perangai yang lama. Adam yang lama. Salah. Adam yang lama, Allah berkata, kuasai isi dunia ini. Adam yang kedua berkata apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Loh, kamu punya kuasa sendiri atau Yesus yang punya kuasa? Yesus. Jadi kita harus tahu, kita ini seperti Bapa mengutus Yesus, aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi kita harus belajar setelah kita bertobat, setelah kita mengenal Yesus, setelah kita menjadi satu ciptaan yang baru, kita harus belajar dari Yesus. Kita belajar dari Adam untuk mengerti status yang lama, lalu kita sekarang belajar dari Yesus untuk mengerti status kita yang baru. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-17, di sini dikatakan ayat yang ke-27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Coba saudara perhatiin. Kita ini jadi orang laki, jadi orang pria, kerap kali kepala kita dingin atau kita kerap kali panas?
Hah? Kalau saudara perhatikan, ada dua kelompok yang kita tidak bisa menghindari kenyataan. Kalau orang laki-laki yang berkepala dingin, itu biasanya tenang, diam, betul enggak? Istrinya mesti kepalanya panas. Kalau orang itu kepalanya panas, istrinya mesti dingin. Kenapa? Kalau enggak gitu, meledak. Makanya kita belajar jadi pria yang bijaksana, kita harus tahu. Yang dinamakan bijaksana itu apa, saudara? Bijaksana itu di mana kamu ditempatkan, kamu harus menyesuaikan diri. Tahu, mengerti kamu di mana berada. Itu bijaksana, saudara. Di mana engkau berpijak, di sana kamu berada. Itu bijaksana. Jadi kalau saudara mau menjadi pria yang bijaksana, harus mempunyai pengertian kamu berada di mana saat itu. Contohnya saudara ada di kantor, jangan perkara rumah tangga, ribut sama istri, kamu bawa ke kantor. Jadi bos di kantor datang-datang, semua pegawainya sikat semua datang-datang. Lalu pegawainya bilang apa kira-kira? Hah? Bilang apa? Ini bawa-bawa, ini tadi mesti ribut sama istrinya ini. Lalu pegawainya bisik-bisik semua. Sedang panas. Ribut semua. Tapi kalau di rumah tadi sedang disayang-sayang sama istrinya, sedang di sini semua dia mesem terus. Wah, sedang dingin. Saudara tahu hidup kekristenan kita, firman Tuhan berkata apa? Kita lihat temanya ini, perhatikan pertama kali di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 7. Kita lihat semua, saudara. Mengapa pada hari ini kita khusus berbicara tentang pria bijaksana? Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di sini kalau saudara perhatikan, kita kerap kali tidak menyadari bahwa peranan yang penting ini pria. Karena seperti saya tadi sudah katakan, engkau diciptakan Allah. Adam diciptakan Allah pada waktu pertama kali dikatakan kuasai dunia, termasuk istrimu. Tetapi dalam ayat ini dikatakan hidup bijaksana terhadap istrimu, bagian yang lebih lemah, supaya kamu, doamu tidak terkendala. Saudara tahu kenapa kita menjadi suami-suami kerap kali doa kita tidak dituruti Tuhan? Karena saudara tidak bijaksana dengan istri. Di dalam kehidupan ini saudara harus sadar, pertama kita harus tahu bahwa kita diberikan wewenang oleh Allah. Kita menjadi penguasa, kita menjadi kepala, kita diberikan wewenang ini oleh Allah. Tetapi gunakan seperti Kristus menggunakan. Kristus dia adalah penguasa tunggal. Dia diangkat oleh Bapa menjadi raja di atas segala raja. Untuk itu dia harus turun ke dalam dunia untuk menjelma sama dengan manusia. Manusia-manusia ini yang akan diambil Allah menjadi pengantin perempuan. Yesus turun dulu, dia menjelma sebagai manusia, sama dengan pengantin-pengantin perempuan ini, saudara. Nah, jadi langkah pertama saudara menjadi orang Kristen, saudara harus belajar dari Yesus. Nah, kalau Allah mengatakan kamu adalah satu ciptaan yang baru, kira-kira baru dilapisi atau yang baru ini sifat yang lama masih ada enggak? Ayo tak tanyai sekarang.
yang lama ada enggak? Hah? Lah kalau gitu kamu menjadi ciptaan yang baru, bukan diciptakan dong, dipoles. Seperti mobil dicat-catnya baru, tapi tidak menjadi satu ciptaan yang baru. Salah, saudara. Saudara perhatikan, sifat dan perangai engkau menjadi orang Kristen tetap ada enggak? Tetap toh? Tetapi itu harus dikerat. Cuma Tuhan itu ngerapnya tidak sekaligus. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan satu ciptaan yang baru, itu saudara harus kerat. Dikerat. Yesus berkata kamu adalah carang-carang yang disisipkan kepada pokok anggur. Kalau tidak benar dipotong. Jadi saudara harus perhatikan. Sifat perangai kita yang lama, Adam yang lama ini harus dibuat, diciptakan, dirubah, dibentuk kembali menjadi sifatnya Yesus. Ini kekristenan, saudara. Makanya banyak yang mengatakan begini, penyembuhan dalam inner healing. Inner healing itu penyembuhan apa sebetulnya? Batin. Nah, sebetulnya coba perhatiin. Batinmu itu harusnya diciptakan baru atau disembuhkan. Ini hati-hati, saudara. Itu baik. Saya katakan itu baik. Tetapi penyembuhan ini harus masuk ke dalam satu pengeratan. Kalau cuma disembuhkan, sakit lagi enggak? Saudara ini punya tubuh, sembuh, bisa pilek lagi enggak? Sakit lagi, habis pilek, sembuh, pilek lagi enggak? Hati-hati, saudara. Tapi kalau saudara sudah mati, dibangkitkan, sembuh apa ciptaan yang baru? Ciptaan yang baru. Sifat yang lama ada enggak? Tidak ada, sudah dimatikan. Tapi mengapa? Kerap kali mata kita sudah dikerat, kok kadang-kadang timbul. Nah, kenapa saudara tahu? Karena asalnya saudara ini kan dari pokok yang lain toh. Waktu ditempelkan, ini pokoknya Yesus ini sudah ngalir. Tapi kira-kira sifatmu ini masih ada enggak? Masih harus dipotong lagi. Loh. Makanya Yesus dinamakan apa? Tunas. Muncul Daud. Harus sadar, saudara. Firman Tuhan berkata kita ini diciptakan baru. Sifat yang lama harus dipotong, dikerat. Inner healing itu kita ambil yang baik. Yaitu apa? Kita mengingat, oh watakku itu gini. Dibongkar semua. Setelah kita tahu, jangan cuma disembuhkan. Kerat. Kalau cuma disembuhkan, nanti timbul lagi. Karena di dalam Yesus bukan penyembuhan, tapi di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Dan kalau Tuhan ajaran kepada kita, kita harus belajar dari Yesus. Kita harus turun dulu menjadi manusia. Saudara sama saya, sebagai laki-laki, kita harus sadar, kita penguasa. Tetapi untuk mencapai kedudukan penguasa itu, saudara harus turun mengerti. Jadi seperti perempuan. Karena saudara tidak nyadari, Allah pada waktu menciptakan Hawa, Allah berkata apa kepada Adam? Adam, aku berikan kepadamu seorang penolong yang sejodoh. Yesus punya penolong enggak? Nah ya tak tanya nih kamu. Yesus punya penolong enggak? Dia sendiri segala-galanya loh. Tapi Anda tahu, engkau dan saya dianggap kuasai Adam dunia, termasuk istrimu. Tapi aku beri kamu penolong, seorang perempuan yang sejodoh. Saudara harus sadar, engkau pria-pria ini punya kekurangan. Dan kekurangan kita ada di mana?
di tempat istri, di tempat perempuan, dikatakan di tempat perempuan. Tapi saudara bapak-bapak yang pernah kawin, yang saya katakan pernah kawin jadi komplit, yang sekarang statusnya masih suami maupun yang sudah tidak jadi suami tapi pernah kawin, kecuali yang belum kawin, itu belum ketemu penolongnya. Nah, saudara kerap kali bilang apa? Coba ngerti ya, aku dulu tidak kawin sama kamu. Tidak cocok segala-galanya, betul tidak? Lebih cocok yang itu, lebih cocok yang ini, lebih cocok yang ini. Nah, sebabnya dulu pacarnya banyak. Termasuk saya, jangan dikira saya enggak. Jadi jangan kira kalau saya ini sekarang sudah jadi hamba Tuhan begini ini, engkau kan lihatnya kan sudah jadinya. Coba kamu sebelum lihat, sebelum tahu, sebelum saya jadi, kamu bilang, sampai teman-teman dokter saya itu, teman-teman dokter yang kuliah, dia bilang gini, kalau ketemu, Cep, saya dulu namanya kan Cipto Purnomo, dan setelah jadi hamba Tuhan jadi Yusa. Tapi tetap Yusa Cipto Purnomo. Jadi mereka tidak tahu kalau Yusa itu Cipto ini. Waktu saya khotbah, dia bilang, "Duh, itu kan si Cipto." Nah iya, dokter gigi, iya. Waktu nemui dia bilang, "Aku tidak percaya tuh Cip, kalau kamu jadi pendeta." Loh, yang percaya siapa? Saya bilang, nah kamu tuh dulu nakale kayak begitu, kok sekarang bisa jadi hamba Tuhan itu bagaimana? Long dia kok. Tapi kalau aku tidak lihat sendiri ya tidak percaya tuh Cip. Kamu bisa jadi pendeta? Tidak jadi pendeta, penginjil. Kenapa? Waduh, saya tidak bisa ngerti. Kok sepertinya kamu ini, bahasa Jawanya ini melungsungi, tahu tidak? Ganti kulit. Disebabkan apa? Kulitnya yang lama itu, waduh, tidak ada yang baik. Saudara tahu 5M? Hah? 5M ya dah? Ya? Medok, main perempuan, ya dah? Terus madat, pemabuk, terus main judi, maling, pencuri, terus peminum. Saudara tahu? Jangan dikira saya ini tidak jago minum. Jadi jangan lihat saya sudah jadi gini. Saya kalau minum tidak pernah bisa mabuk. Aneh-aneh. Padahal saya tidak suka minum. Tapi teman-teman saya bingung. Diberi whisky, diberi apa? Tidak mabuk. Waktu saya praktek di Irian Barat, saya cari air, tidak ada. Saya masuk restoran, saya tanya, saya mau beli air. Teh tidak ada, air tidak ada. Adanya Pak, bir. Saya tidak pernah minum bir. Sekali saya minta, oke. Saya capek luar biasa, saya praktek. 2, belum cukup. 3 kaleng sampai yang punya restoran bilang, dokter minum bir kok kayak minum air. Loh, ya rasanya air kok. Saya bilang, hah? Kok minum ya? Enggak pernah. Tapi kok kayak air? Iya. Rasanya memang air tuh. Ya enggak ada rasanya apa-apa. Sampai teman saya itu dikasih minum itu, dikasih abu rokok. Minum enggak ada apa-apa, enggak. Tanya istriku, kalau ada pemain, enggak main. Makanya jangan niru saya ini orang gila-gilaan. Dipanggil Tuhan umur 12, saya pernah ngajak Tuhan itu judi. Saudara tahu, Tuhan tak ajak judi. Tapi jangan niru. Kalau kamu niru, gepeng kowe. Karena apa? Karena pada waktu itu saya pulang dari Irian Barat, uang saya banyak, saya masuk ke rumah makan sama papa, mama, sama saudara semua saya traktir. Saya bilang, kamu boleh beli apa, makan apa, saya traktir hari ini khusus saya punya. Saya makannya paling cepat, masuk restoran, saya makan sudah selesai, sebelahnya rolet. Saya tungguin ini orang makan, ngobrol, tidak selesai. Saya sudah selesai, saya masuk, tolak di situ. Saya main, uangnya habis.
Nah, padahal saya sudah janji ini mau neraktir mereka. Istri saya sudah tahu, ini tidak balik-balik, ini mesti di tempat itu, mesti di tempat judi. Dia lihat, wah bener. Dia tanya, ya, kamu kok main, duitnya habis ini. Lalu saya bilang, diam. Kalau saya sudah begitu, istri saya tahu. Habis tinggal 100 rupiah. Setelah tinggal 100 rupiah, istri saya bilang, habis. Tinggal 100, saya bilang. Nah ini nanti bayari restoran tuh piye? Bagaimana ini? Orang segitu banyaknya makan saudaramu ini di restoran. Diam. Lalu saya bilang, Tuhan, Engkau tidak mengendaki aku judi. Aku tidak suka kamu judi. Kamu judi tidak pernah menang, tahu nggak? Tapi kamu tidak pernah kapok-kapok. Saya bilang, oke lah Tuhan, sekali ini saja. Dan cabut. Kalau engkau tidak cabut dan engkau tidak potong, tidak mungkin aku berhenti. Dan aku mau engkau cabut. Dan aku berjanji untuk berhenti. Saudara tahu? Nah, tapi setelah itu saya ngomong apa? Tapi Tuhan, uangnya karek cepet. Ini bayar restoran, ini piye? Ini bagaimana? Ini tidak bisa pulang, aku nanti disandra. Apa terjadi saudara? Pokoknya Tuhan, aku minta tanda daripadamu. Dan benar-benar ini kemuliaanmu dinyatakan. Aku berhenti judi, tapi nyatakan bahwa kemuliaanmu dinyata. Saudara tahu? Banyak orang pendeta maupun mana-mana berkata, kesaksian ini tuh jangan diomongkan. Tapi saya tidak mau ngomong. Tapi hari ini Tuhan bilang, omong. Jadi terserah kamu mau gepeng alami cewek. Saat itu saya berkata, Tuhan, nyatakan. Sekarang saya pasang nomor berapa? Bayangin enggak? Ayo kita tanyain. Ayo, ini pengalaman gila enggak? Bayangin. Makanya saya berkata saudara, jangan menilai perbuatan orang. Allahmu tahu hati dan pikiranmu. Kamu tidak tahu. Apa yang kamu lihat kelihatannya suci, kudus, baik. Belum tentu isinya. Tetapi apa yang kamu lihat kelihatannya jahat dan tidak moral. Belum tentu isinya. Ini saya alami sendiri. Makanya saya terus terang saudara. Tidak pernah mengagumi orang, takut saya. Kenapa? Saya tidak ada yang baik di dalam diri saya. Dan saya berkata, Tuhan, saya ngomong ini istri saya dengar. Tuhan, pasang nomor berapa? Istri saya sampai matanya bunder. Dia bilang, ya lucu toh. Wong Tuhan mau ajak judi. Sudah tahu itu salah. Saya bilang, kamu perempuan tidak nurut tak? Genjot loh kayak ngono. Jadi jangan kira kalau saya ini tidak keras hati. Sama saya tidak pernah ngeplok istri saya, tidak pernah. Selama tidak pernah. Saya sudah bilang, diam, stop. Sebab dia takut kalau saya pukul. Saya tidak pernah mukul tapi. Selama sekarang kawin berapa puluh tahun tidak pernah mukul saya. Lalu dia wes diam. Dia mau bilang, Tuhan ampuni suamiku. Anehnya apa? Ngomong Tuhan. Pasang nomor 10. Nah, jadi saya pasang. Wih, muter. Ser. 36 kali. Letak. Masuk 10. Piung. Terima. Istri saya bilang, sudah cukup dibuat bayar restoran itu sudah cukup. Pada waktu itu tahun 70. Sudah cukup. Saya bilang, Tuhan, sekali lagi. Jadi saudara tahu, makanya saya katakan kalau engkau tidak menjadi orang benar-benar dipilih Allah, hati-hati, jangan sembarangan. Sebab saya ini orang yang paling kurang ajar. Kalau saya bergaul dengan Tuhan, itu tidak seperti orang lain, saudara. Gila-gilaan saya. Sebab dari umur 12 Tuhan sudah panggil. Dan saya dengar suara dia sendiri, saya bilang, bahwa isi Alkitab ini ya dan amin. Tapi kalau engkau tidak nyatakan, aku tidak bisa menjadi orang Kristen. Mengapa? Orang Kristen tidak ada yang baik.
kelihatannya baik, tapi nyatanya busuk. Semua perbuatannya munafik. Saya katakan, lalu Tuhan berkata apa? Baca Alkitab, alami sendiri. Engkau akan tahu Allahmu Allah yang luar biasa. Lalu saya bilang, oke, saya buktikan dan saya alami. Kalau engkau nyata bicara pribadi dengan aku tidak akan ikut-ikutan orang lain. Aku tidak mau tahu orang lain, tapi aku mau tahu engkau dengan aku pribadi. Aku harus mengalami secara pribadi. Makanya saudara, pada waktu itu saya berkata sekali lagi, Yesus. Ngomong lagi. Nomor 12. Saya pasang enggak sedikit, enggak 100, seluruhnya itu 3.500 blok. Semua tak pasang di situ. Istri saya bilang, "Yang ngambil mobil janda Isa lo, Yang. Kalau habis uang 100 buat parkir janda punya kamu nanti ini piye? Bagaimana?" Dia bilang. Saya diam. Saya bilang, saya lihat ser keletek 12. 36.000 kali berapa? Cukup baik. Saya bilang, selesai Tuhan, terima kasih, amin. Saya masuk lagi, istri saya bilang, orang kok kayak kamu, Tuhan diajak judi. Nah, sekarang saya tanya saudara, ini saya mau mengarahkan saudara. Mengapa Tuhan turuti apa yang saya minta? Kamu tahu enggak? Sebabnya Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dia mau menyatakan bahwa aku sangat mengasihi kamu. Aku berkorban untuk kamu. Meskipun engkau mempermalukan aku sekalipun. Tapi aku tahu setelah ini kamu harus berani membayar harganya. Dan aku pakai kamu. Perhatikan Rasul Paulus. Rasul Paulus membunuh orang. Rasul Paulus menganiaya orang Kristen. Kenapa dibiarkan Tuhan? Sebab Tuhan berkata, aku akan menemui dia. Dan aku akan menunjukkan kepadanya berapa banyak penderitaan yang dia harus tanggung. Saudara tahu. Maka dari itu saudara, engkau harus tahu bahwa Allahmu itu maha tahu. Dan engkau jangan membatasi akan kuasa daripada Allahmu. Caranya bagaimana? Tidak mencari masalah. Tapi yang penting engkau harus tahu apa tujuan dia dalam hidupmu. Dan engkau mencari pria yang sungguh-sungguh diperkenan Allah. Jangan lihat orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Jangan kamu mengatakan, itu orang hamba Tuhan kok begitu, itu begitu. Tidak ada manusia yang baik. Satu pun di antara saudara dan saya tidak ada yang baik. Kalau saudara saya tanya, siapa di antara kamu tidak pernah berbuat zina? Kamu berani mengatakan kamu tidak berbuat zina? Hanya karena kamu tidak kelihatan. Masalah itu toh? Siapa di antara saudara berani mengatakan kalau kamu berbuat zina ngomong sama istrimu? Saya tanya. Berani nggak ngomong? Hah? Gak berani? Salah. Makanya dari itu saya katakan kepada saudara, hidupmu harus tahu istrimu seorang penolong dan kamu seorang pemimpin. Apa yang dilakukan Daud semua ngerti tak? Kenapa kamu takut? Karena kamu tidak tahu statusmu. Tidak tahu. Saya berbuat apa saja istri saya tahu. Aneh enggak? Saya pada waktu umur 40 saya ketarik pada seorang, saya ngomong sama istri saya. Yang, kenapa? Aku kok kepingin pacaran lagi, Yang? Bayangin saudara. Istri saya menutup, umur 40 kok kepingin pacaran? Pacaran sama aku lagi saja. Gak bisa, sama yang baru. Bayangin saudara. Saya ngomong. Lalu istri saya bilang, wah bahaya. Gak tahu Yang, ini kenapa saya harus ngalami kayak begini, gak tahu saya. Sudah menjadi seorang dokter, sudah praktek, sudah khotbah. Makanya saudara jangan enak-enak kamu ya. Pria-pria yang belum umur 40, hati-hati kamu nanti kalau sudah sekitar 40. Hati-hati gue nanti. Hati-hati sungguhan kamu. Kenapa?
ada perasaan yang lain. Saya sendiri gak ngerti. Tuhan, saya berkata begini, Tuhan, ini apa Tuhan? Tuhan berkata, itu alamiah. Alamiah, itu biasa. Loh, ya kok bisa timbul gini, saudara Tuhan? Ya, engkau harus mengatasi, bukan melarikan diri. Ini aku gak mau Tuhan. Aku ini sudah kenal Engkau, sudah khotbah, sudah membawa firman Tuhan. Ini kan nanti dianggap lucu. Sampai saya mengatakan kepada Tuhan gini, wah ini namanya salah ini, enggak Yusa ini, Yudas ini. Yudas. Tuhan bilang, namamu tetap Yusa, bukan Yudas. Aku tidak pernah memberi nama salah. Saudara tahu. Sebab nama saya itu dikasih Tuhan sendiri. Nah, pada waktu itu saya ngomong sama istri saya. Setelah saya ngomong, istri saya berdoa. Tapi apakah lalu saya bisa? Wah, tidak bisa. Mau, tapi tidak mampu. Nah ini loh saudara. Tetap ketarik. Aduh Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Aku nggak mau naik motor pergi ke kerjaan, mampir. Loh kok iso kesini lagi? Ini bagaimana sih Tuhan? Aku nggak mau, tapi tidak bisa. Klak mampir. Saudara tahu, di situ engkau akan lihat, bukan aku, tapi Yesus di dalam aku. Selama saudara menggunakan akal, tidak akan sampai. Engkau akan dibiarkan oleh Allah untuk mengalami secara pribadi. Maka dari itu kalau engkau menjadi orang Kristen tidak mengalami sendiri, engkau tidak akan percaya. Makanya kalau ada orang konseling berkata, Pak Yusa, maaf Pak Yusa, saya jatuh. Saya bilang, biasa. Loh, biasa bagaimana Pak? Aku yang ngalami. Loh, Bapak yang ngalami. Kamu mau toh, tapi nggak mampu toh. Iya Pak. Kok susah ya Pak? Nggak susah di dalam Yesus. Kenapa? Sebab kamu masih mencuri-curi. Iya dah. Kenapa kamu tidak lapor istrimu? Hah? Bubar Pak. Istriku gak. Nah, saya tidak menyuruh kamu lapor. Saya bilang, kamu lapor sama Tuhan. Tuhan sendiri nanti yang memberitahukan penolongmu bagaimana mengatasi hal ini. Sebab dia seorang penolong, dia tahu caranya mengatasi. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan, aku tidak mampu. Aku butuh Engkau dan penolongku ini. Saudara tahu, bangun tidur istri saya itu saya ngomong gini, mesem-mesem sama saya. Ayo yang, kamu melakukan apa kemarin? Bayangin saudara, aku tahu semua. Oh perempuannya ini rambutnya gini, modelnya gini. Bayangin, ayo kamu jawil ininya. Aku tahu. Bayangin saudara, sampai muka saya merah luar biasa. Saya bilang, kok kamu bisa tahu? Jelas gamblang Tuhan tunjukkan satu-satu. Dan Tuhan bilang apa? Doakan dia. Dia tidak mau, tapi dia kena akibat. Akibatnya apa saudara tahu? Saya melayani kakak istri saya. Saya melayani kakak laki-laki. Dia karena di dalam rumah saya, kakaknya ini diusir roh jinanya. Diusir sama dua hamba Tuhan, sama istri saya. Dan pada waktu itu Tuhan sudah ngomong sama saya, kamu jangan ikut-ikut. Oke. Saya tidak ikut, mereka melayani sampai jam 11 malam, belum keluar setannya. Mereka bilang, hamba-hamba Tuhan, aku tidak kuat, tolong panggil Pak Yusa, bantu kita. Saya keluar, saya pikir, dia sudah disuruh Tuhan untuk manggil saya tidak tanya Tuhan lagi. Padahal pertama kali Tuhan berkata, jangan ikut-ikut. Setelah saya masuk, saya katakan, setan kamu tidak usah bikin orang capek kayak begini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku katakan kamu keluar roh jina. Setan ini ngomong sama saya, jelas. Aku keluar, tapi aku tahu engkau melanggar firman.
Allahmu sudah berkata, kamu jangan ikut-ikut, tapi kamu ikut-ikut. Awas, gue tak balas. Aduh, diak saya. Tuhan, loh, ini tadi engkau yang suruh Tuhan. Aku sudah tahu bahwa engkau bakal masuk ke situ. Makanya aku pertama kali sudah pesan, jangan ikut-ikut. Tetapi karena kau melanggar, kau harus tanggung akibatnya. 2 bulan kemudian saya bisa seneng orang lain. Saudara tahu. Maka di dalam pelayanan hati-hati. Setia di dalam firman Tuhan yang pertama. Jangan mulai tawar-tawar, jangan langgar. Setia dengan istri yang pertama. Jangan mulai coba-coba menceng-menceng. Dan saya akhirnya masuk dalam pencobaan. Saudara tahu berapa lama? 1,5 tahun baru saya dikeluarkan dari masalah ini. Bayarnya mahal luar biasa. Sampai saya katakan, Tuhan, aku tidak kuat. Aku tidak bisa kalau begini caranya. Tuhan bilang, bisa. Waktunya aku tiba dan aku akan lepaskan dan bebaskan kamu. Lepas. Sekarang saudara, saya kalau lihat perempuan, tidak ada apa-apa. Kecuali lihat istri saya. Wah, aneh enggak? Saya kalau ketemu istri saya, kok cintanya luar biasa. Tambah tua, tambah waduh, rasanya kok tambah mepet terus piye ini, bingung saya. Sama orang lain sudah tidak bisa. Kenapa? Yesus itu luar biasa. Makanya itu saya katakan, alami sendiri. Supaya saudara ini menyadari bahwa hidup kekristenan ini harus punya pengalaman nyata, supaya saudara tahu bagaimana mengatasi. Engkau perlu seorang penolong. Dia ini lebih tahu. Dia menjadi pendoa. Dia menjadi penolong di dalam kelemahan-kelemahanmu. Dia yang mengatasi. Nah, 2 kelompok pria ini, saudara, yang pertama, dia mempunyai sifat pemimpin. Tapi yang kedua, dia tidak mempunyai sifat pemimpin. Seperti permulaan saya tadi kasih tahu, seorang yang kepalanya dingin, ya pasti diberikan. Seorang yang pria yang kurang dapat mengambil satu keputusan demi keputusan, pasti diberikan oleh Tuhan seorang istri yang tegas, bisa mengambil keputusan dengan mantap. Jadi saudara jangan salah kalau saudara itu diberi istri yang memimpin. Itu karena kamu kurang. Mesti dia berikan. Tapi kalau kamu punya jadi suami seperti model saya ini, merentah segalanya, istrinya mesti nurut. Dan istrinya aneh, mesti tidak bisa tegas. Mestinya ragu-ragu terus. Aneh enggak? Lalu bilangnya, ya sudah terserah papa. Ya sudah terserah papa, mesti gitu. Ini luar biasanya Allah. Maka dari itu saudara kamu harus tahu, memanfaatkan situasi kedudukanmu ini dalam posisi yang benar. Coba saudara perhatikan. Bait Allah di Yerusalem itu dibuat oleh Salomo berapa tahun? 7 tahun. Perhatiin. Tapi Tuhan Yesus pada waktu ngomong sama orang Farisi dan ahli Taurat bagaimana bilang apa? Bait Allah ini dibangun dalam waktu berapa? 46 tahun. Gimana letak bedanya? Kalau nanti saudara boleh lihat di mana itu 7 tahun dibangun, itu di dalam Raja-Raja pasal 6 ayat 37. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Sif, diletakkannya dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bulu, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Bait Allah yang didirikan oleh Salomo hanya 7 tahun. Tetapi setelah runtuh, diperbaiki lagi oleh Nehemia dan orang-orangnya, membutuhkan waktu berapa? 46 tahun. Mengapa? Karena keadaan
situasi di luar yang tidak dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Saudara tahu, hidup kekristenan keluargamu pribadi ini adalah bait Allah. Kalau saudara tidak berdiri dan rajanya itu orang Kristen anak Tuhan, tidak seperti Salomo, maka pembangunan bait Allah ini membutuhkan waktu berapa kali lipat? 7 kali lipat. Saudara tahu? Saudara tahu? Maka dari itu saya selalu katakan, kau harus menjadi kepala keluarga yang benar-benar berkenan kepada Allah seperti pada waktu Salomo mendirikan bait Allah. Maka dalam waktu singkat 7 tahun akan menjadi sempurna, menjadi orang yang diperkenan oleh Allah, menjadi orang yang disenangi Allah dan yang berhasil. Tetapi jika engkau tidak, rajamu adalah orang lain, rajamu adalah raja lain, dan engkau terpengaruh oleh situasi, 7 kali lipat kamu harus bayar harga itu. Ini saudara. Maka kita kalau mau cepat saudara, mau cepat untuk supaya kamu berhasil, belajar dari Yesus. Kenapa Yesus kerja cuma 3,5 tahun selesai? Tapi dia menantikan 30 tahun. Yesus menurut rencana Bapa. Luar biasa Yesus itu. Dia tunggu timingnya yang tepat. Setelah tepat dia bekerja hebat. Dalam waktu 3,5 tahun selesai. Dan dia mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar menyadari bagaimana kita menjadi seorang benar-benar yang dapat memperkenankan Allah. Segala sesuatu kita komunikasi. Roh Kudus ini loh saudara, yang memimpin kamu. Saudara tidak mau belajar praktek kok. Saudara tahu, belajar disiplin itu, belajar melakukan firman Tuhan itu tidak gampang. Kalau tidak saudara tidak melalui, melakukan sendiri dengan Yesus, tidak akan sampai saudara. Saudara tidak akan sampai. Saya sendiri dididik Tuhan 33 tahun. Sampai Tuhan mengatakan, sekarang kamu keluar jadi hambaku. Loh Tuhan sudah tua, sudah 45, telat Tuhan. Tuhan bilang, tidak ada waktu yang telat. Aku tahu tepat timingnya. Saudara tahu? Saya ini sekarang sudah 10 tahun. Dan kira-kira Tuhan berkata, 3 tahun lagi cukup kamu pulang. Dan saya senang, saya sudah kepengen. Suruh pulang sekarang ya mau saya. Sebabnya apa? Saya sudah pergi ke Firdaus. Saya sudah bilang, Tuhan aku sudah kepengen selesain. Pada waktu di Surabaya saya sudah mati. Saya bilang, Tuhan, mati kok saya malah puji Tuhan. Saya tahu kenapa. Saya keluar. Sudah tahu kalau saya ini mati itu tahu. Makanya saya bilang, orang mati itu enak. Wong cuma sesek napas bentar, serangan jantung. Oh, jantungku Tuhan. Wah, beres ini. Sebentar lagi game bener. Gelek, game. Keluar saya. Yusak mati. Langsung saya berkata, Tuhan Yesus, aku pulang. Langit terbuka. Saya lihat Yesus duduk di atas tahta. Saya bilang, Tuhan, aku pulang. Yesus berkata, kamu tidak boleh datang ke tempatku. Tugasmu belum selesai. Loh, jantungku berhenti. Aku sanggup menghidupkan kamu. Aku kepengen pulang Tuhan. Selesaikan tugasmu. Dia cuma melempar satu sinar setitik. Set, masuk ke jantung. Dal, meledak. Dal. Tuhan bilang, masuk kembali. Aku sudah sempurnakan jantungmu. Hidup. Dia bilang, aduh, tak boleh pulang lagi. Balik lagi. Lalu saya tidur lagi karena itu jam 12 malam. Pagi-pagi 5:30 istri saya introkal dari Bandung ke Surabaya. Introkal, dia bilang, Yang, tadi malam kamu pergi kemana? Loh, kok kamu tahu? Aku tahu tadi malam kamu meninggalkan aku. Kemana kamu? Aku sudah mati. Nah, sungguhan toh. Aku teriak sama Tuhan pada waktu itu. Tuhan, aku pulang dulu. Suamiku di mana ini kok hilang? Loh, saudara tahu? Dia seorang penolong. Dia tahu
kalau bakal ditinggal suaminya. Loh, saudara tahu? Jadi kalau ada apa-apa saudara tahu. Kenapa istri saya tahu? Sebab dia tiap jam 5 pagi bangun bersama berdoa dengan saya. Setiap setengah 2 siang berdoa bersama dengan keluarga. Sebelum mau tidur berdoa bersama. Sehingga pada waktu tengah malam saya tinggalkan dia tahu. Karena 2 ini sudah menjadi 1. Ini rahasianya, saudara. Siapa di antara saudara yang sudah setiap hari, setiap pagi, bangun pagi ini sembahyang berdua dengan istrinya? Coba saya mau lihat. Berapa perempuan laki-laki? Berapa yang sudah berdoa tiap pagi bersama dengan istri? Baru berapa ini? Nanti dulu saya mau hitung berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang lain bagi gimana ini? Nah, yang lain di mana ini? Bapak-bapak yang lain di mana? Sendiri-sendiri. Saya kira, kenapa sendiri-sendiri? Jawabannya, yang satu enggak mau. Yang enggak mau ini yang laki atau yang perempuan? Saya tanya sekarang, saudara tahu, Anda ini kepala keluarga enggak? Kenapa tidak bisa menundukkan istri? Ayo, saudara. Hah? Kepala dingin alasannya. Saudara tahu? Karena engkau tidak punya kuasa. Betul? Kalau kamu punya kuasa, istrimu bakal nurut tak? Bukan kuasa untuk menundukkan istri, tidak. Kuasa wibawa Allah. Ini yang saya maksudkan. Saya tidak pernah memerintah anak-anak saya harus baca Alkitab lalu dia harus berdoa ikut saya. Tidak pernah. Tapi saya lakukan lebih dahulu. Lalu pertama kali bangun pagi saya bangun setiap jam 5. Lalu istri saya bilang, kenapa kamu bangun? Aku kalau malam, kalau sudah bangun tidak bisa tidur lagi. Itu yang di dalam Yesus segala perkara dapat terjadi. Praktek buktiin. Akhirnya dia bilang, yes, saya ikut. Tidur lagi, tidur. Bisa toh? Bisa. Kenapa? Karena kamu tidak perintah akalmu. Segala sesuatu letaknya di akal kita, di pikiran kita. Ini kuncinya, saudara. Maka kerap kali saya katakan, kamu harus praktek. Prakteknya bagaimana? Setiap bangun pagi, engkau lakukan lebih dahulu. Apa? Praktek dulu kepada dirimu sendiri. Yesus berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Sebelum kamu memberitahu dan mengajar orang lain, ajar dulu dirimu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kamu berdoa, setelah itu kamu ngomong sama dirimu sendiri. Loh, saya sudah ajarkan, tapi kamu tidak mau. Ngomong sama dirimu sendiri. Hai jiwaku, Yusa. Ngomongi. Kalau Yusanya ini sedang susah, mikirin istrinya tidak mau diajak. Yusa, kamu harus tahu bahwa dia tidak mau karena kamu tidak menjadi contoh, kamu tidak punya wibawa Allah, kamu tidak menjadikan satu berkat bagi dia. Saya dulu, saudara, kalau ngomong sama istri saya tidak pernah lembut. Saya sekali bilang A, tidak ada alternatif, istri saya bilang B. Nurut. Tapi sejak Tuhan Yesus ngajar saya, selalu saya bilang, yang bagaimana pendapatmu? Lalu istri saya bilang, lah kalau papa bagaimana? Saya gini, kamu yang nimbang. Karena kamu seorang penolong, kamu pendoa. Doakan, dia bilang, cocok. Doa kita tidak akan tergendala. Kenapa? Karena saudara tulus di hadapan Tuhan, jujur di hadapan istri. Istri tahu kelemahanmu, dia tidak akan menyalahkan kamu. Istri saya itu kalau saya bilang apa, yang aku ini kok mulai
mataku kok mulai mata keranjang. Aku doakan, aku sudah tahu kok. Tuhan bilang, aku harus berdoa buat kamu. Aku sayang kamu, aku membela kamu, aku menolong kamu. Lepas. Sebab kalau kamu sendiri, kamu tidak akan mampu, saudara tahu. Kenapa? Tuhan sudah tahu bahwa kamu tidak mampu. Kamu perlu penolong. Roh Kudus diberikan kepada saya dan kepada istri. Itu untuk apa? Untuk mengingatkan apa yang akan terjadi. Kamu harus ngomong dulu, saudara, pada dirimu. Hari ini kamu akan menghadapi apa? Kamu bicara. Makanya saya bilang, kalau kamu jadi orang Kristen, belum dicap gila, belum Kristen. Sebabnya apa? Orang gila itu ngomong dewek. Ngomong. Orang gila itu kalau di jalan kan ngomong sendiri kan? Nah ini orang Kristen harusnya. Kenapa? Masuk kamar ngomong sendiri. Hai jiwaku, kenapa kamu susah? Kenapa kamu bingung menghadapi masalah ini? Jangan khawatir. Roh Kudus Allahmu memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kamu akan dituntun. Dan kalau saudara belajar peka, bangun pagi ngomong, saya jamin hidupmu luar biasa. Yang langkah-langkah yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang dikatakan Pak Gideon tadi? Kita kerap kali mau menghadapi segala sesuatu pakai akal. Salah. Doa, omongkan Roh Kudus, hadapi. Nanti kamu melihat luar biasa. Ada seorang yang mendapatkan satu kenyataan, dia kesulitan. Kesulitan, dia ini rumahnya disita. Lalu didatangi RPK 4 orang. Sama satu bos. Dia datang. Pak, saya minta 3 hari yang akan datang, rumah ini dikosongkan. Ini sertifikat yang saya sudah beli, saya sudah pegang, saya sudah bayar, dan ini perjanjian di notaris, dan ini menjadi milik saya, dan Anda keluar. Kalau tidak keluar, saya buang semua barangmu. Keluar. Si bapak ini, seorang sarjana ini, dia bilang, Pak, beri waktu kepada kami apa? Tidak ada waktu lagi. Sudah cukup panjang. 3 hari yang akan datang, keluar, dan bapak harus keluar dari tempat ini. Lalu si suami ini agak emosi, mau marah. Jangan main-main. Kalau Anda main-main, kalau mau keras-kerasan, hari ini malah saya suruh kamu keluar. Tidak tahu. Ya, kamu utang. Dan saya sudah beli semuanya ini. Diam si suami. Si istri di dalam ini dengar. Suaminya diancam, suaminya tidak bisa ngomong. Dia berdoa, Tuhan, ampuni Tuhan suamiku. Apa yang aku harus ngomong? Dia berkata, terserah kepadamu. Ada dorongan, kamu keluar, kamu yang ngomong. Keluar. Sebab sebelum itu ketemu sama saya, dia bilang, Pak Yusa, saya ini keadaan gini. Kamu jadi anak Tuhan ini pengecut atau konsekuen? Konsekuen, oke? Hadapi. Berdoa. Kalau diusir, harus di bawah jembatan. Masuk di bawah jembatan. Yang malu bukan kamu, Tuhanmu yang malu. Lalu dia bilang, oh iya ya, aku kok tidak punya percaya. Lakukan, hadapi. Datang sungguh orangnya ini. Langsung dia ada pada waktu doa, dia sudah deg-degan terus. Kalau orang yang beli yang mau sering datang, sungguh sekarang. Bawa tentara pakai baret merah semua. Wih, dah. Saudara tahu, si perempuan ini ingat kata-kata saya. Tuhan, kalau aku harus di bawah jembatan, aku rela. Keluar dia. Maaf Pak, saya mau turut bicara. Oh iya nyonya, harus suami istri. Saya beri waktu 3 hari out. Ya Pak. Loh, pada waktu si istri berkata, iya Pak, si suami melotot enggak? Melotot suaminya. Kamu ini gila ya? Ini loh Pak, saya tidak membantah, wong memang kami yang salah Pak.
Memang kami utang, kami dalam kesulitan, dan sekarang tidak bisa bayar, itu hak Bapak. Tak cuma Pak, kami ingin menceritakan duduk perkaranya. Oh boleh Nyonya, cerita. Saya ini utang sama seorang Kristen, tetapi Pak rentennya besar. Saya tidak bisa bayar, renten ratusan juta, dan ini rumah jadi borosnya. Kemudian saya minta keringanan, tidak diberi Pak. Ini utang saya segini, rentennya segini, rumah saya harganya segini, 2 rumah ini, dan ini kejadiannya begini. Saudara tahu? Si yang pembeli ini, dia bilang, hah? Buktinya dikeluarin semua. Nih, Pak. Bapak periksa, kalau saya bohong, 3 hari yang akan datang, saya akan keluar di bawah jembatan. Saya bawa anak-anak saya Pak, tinggal di bawah jembatan. Saya sebagai anak Tuhan, saya sekarang sudah bertobat, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Si bapak ini sama tentara ini bisa Pak? Turun air matanya saudara tahu. Lalu bilang ngomong, bilang apa? Itu majelis itu, orang Kristen itu ibu, bapak ini utang sama dia. Iya Pak, ini buktinya semua. Tak ngira ya, kalau jadinya begini, pantesan dijual saya. Oke Bu, Bapak besok datang ke notaris menghadap bersama dengan saya. Baik Pak. Oke, dia pulang. Ini suami istri deg-degan enggak ini? Tuhan, besok ini apa? Apa ini? Apa yang akan terjadi besok ini apa? Menghadap notaris jeglek. Bapaknya bilang, ibu notaris kasih tahu. Bu, bikin surat perjanjian bahwa bapak dan ibu ini boleh meninggali di tempat itu 3 tahun gratis, gak usah bayar, dan boleh dipakai rumah itu selama 3 tahun. Setelah itu mau disewa boleh, mau dibeli boleh, mau dicicil boleh, silahkan. Itu bikin surat perjanjian. Allah sanggup mengubah enggak? Kira-kira kalau dihadapi suaminya saja jadi apa? Nah, saudara kerap kali merasa aku kepala rumah tangga, aku penguasa. Tapi saudara tahu, istrimu penolong. Allah pakai. Sebabnya Allah mau menunjukkan kepada saudara bahwa engkau terbatas. Karena apa? Karena gengsi ini loh, karena gengsi ini, kesombongan ini. Dan firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara tahu, justru tinggi hati ini di hadapan Tuhan itu keji. Tuhan tak suka, itu kotor. Dan paling susah adalah orang yang merendahkan hatinya ini. Sekarang saudara tahu, saudara ini sudah 3 tahun lewat. Saya ketemu sama saya, dia bilang, Pak Yusa, terima kasih. Kenapa? Allahku hebat. Kenapa? Tidak diusir Pak, malah dikasih pinjam 3 tahun, tidak usah bayar. Dan saya katakan, tetap setia dan bangun pagi, dan kamu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Setelah 3 tahun selesai, dia bilang apa? Menghadap sama yang punya, Pak, kami belum punya uang, bagaimana Pak kalau kami mau sewa? Oh boleh, sewa saja, tidak apa-apa. Kalau nanti punya uang, beli. Utangnya dia ratusan juta, sekarang dibayari dia sudah hampir loh, sekitar 50 juta sudah habis sekarang. Tidak tahu. Allah sanggup memberkati dengan caranya Allah sendiri. Tetapi jangan kamu membatasi kuasa Allah. Kamu belajar mulai pimpinan Roh Kudus, kamu lakukan mulai dari yang kecil, saudara. Bangun tidur, Roh berkata apa? Ngomong, belajar caranya gini loh.
Tuhan Roh Kudus pimpin. Kamu mau ke kantor, Tuhan Roh Kudus pimpin aku ke kantor. Ngomong, belajar ngomong terus gitu loh saudara. Timbang kamu mikir-mikir yang enggak, kamu coba belajar ngomong. Ngomong sendiri, praktek yang kecil gini. Ngadepi karyawan, ngadepi bos, kamu sebelum menghadap kamu bilang, Tuhan berikan aku hikmat. Apa yang aku harus ngomong. Tidak usah lalu, kok tidak denger ya? Kok tidak denger ya? Tuhan mana? Ya, kamu tidak ngomong. Jangan batasi kuasa Allah. Ngomong saja. Tuhan berikan aku hikmat. Bagaimana aku harus bicara? Bagaimana aku jawab? Hadapi. Selak. Kamu dengar? Kamu jawab. Nanti jawabanmu luar biasa. Kalau kamu sudah ngalami gitu, luar biasa Allah. Hadapi masalah demi masalah. Jangan takut. Salah hadapi. Kemarin saya di Ciloto ketemu seorang suami istri. Dia berkata, Pak, tolong Pak saya. Kenapa? Saya ini kejepit Pak. Kejepit apa? Perkara keuangan. Berapa? 5 miliar. Enggak 500 juta, 5 miliar. Berapa? 5 miliar. Loh kok kamu kok main-main sampai segitu? Iyalah, memang mainnya gede oh Pak, jatuhnya ya gede. Hadapi, bangun pagi sudah, wah belum Pak. Karena kamu tidak mulai dari Tuhan. Mulai sekarang, hadapi. Nyatakan, hadapi. Sepagi berjalan dengan Yesus, lalu ngomong, Tuhan aku ini mau kemana? Kemana hadapi? Orang yang utang dihadapi, didedek. Ketemu lagi saudara. Wah luar biasa Pak. Orang yang keras, orang yang ngancem, orang yang neken, orang yang waduh, sudah digosipkan saya dicepet kayak begini Pak, diancam. Saya hadapi Pak. Pak Yusak bilang hadapi. Saya hadapi Pak. Berubah Pak. Bisa begini. Nah iya, coba kamu dari dulu-dulu itu berani ngadep sama saya. Kan ya saya bisa mengerti toh kesulitanmu. Kok tidak dari dulu-dulu kok kamu lari-lari mau melarikan diri. Hadapi kenyataan gini kan saya bisa ngerti kamu. Kamu menceritakan kesulitanmu, uangmu di mana ini. Saya cek bener. Ya sudah saya bilang 4 tahun saya berikan kamu kebebasan untuk menyicil dan cari jalan untuk membayar. Bayang, tidak usah semua stop. Bayangin. Renten tidak usah bayar, segala tidak usah bayar, stop. Dan selama ini kamu berjuang dengan tenang. Loh, tidak tanggung-tanggung 4 tahun. Masuk akal enggak? Ini loh saudara. Kenapa? Karena kamu membatasi akan kuasa Allah yang menyebabkan Allah tidak bisa bekerja di dalam hidup saudara dan saya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini saudara, ini ayat, masukkan dan tanamkan, ngomong. Kalau saudara penuh dengan kekhawatiran, pagi-pagi ngomong ayat ini. Apa yang tidak pernah aku pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Selesai. Kau akan menghadapi kenyataan, kau akan melihat kuasa Allah, imanmu diteguhkan, dan kamu berani menghadapi masa depan dengan cerah. Karena apa? Karena hidup kekristenan sekarang ini kamu dipimpin Roh Kudus Allah sendiri dan bukan manusia dan bukan pikiranmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Hamba-Mu tidak tahu apa kebutuhan anak-anak-Mu semuanya ini, tetapi Engkau tahu apa yang diperlukan oleh mereka. Hamba-Mu percaya Engkau sudah sediakan segala-galanya bagi mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama